Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel aku, Mona Lisa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nyempetin waktunya untuk nonton channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga kita selalu sehat, murah rezeki, hidup penuh barokah, dan segala urusan dipermudah serta diperlancar. Amin. Alhamdulillah, selama sebulan penuh kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Dan hari ini adalah hari terakhir kita melakukan ibadah puasa. Itu artinya besok kita akan melaksanakan sholat id atau sholat idul fitri. Walaupun sebagian ada yang sudah melaksanakan sholat id hari ini, tapi kami di sini melaksanakan sholat id itu besok hari. Seperti sudah menjadi sebuah tradisi dan juga kebiasaan. Setiap menjelang Idul Fitri, biasanya setiap orang sibuk memasak hidangan lebaran karena Hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan yang besar dan akan menjadi momen kemenangan bagi seluruh umat muslim yang melaksanakannya. Kali ini, aku dan juga keluarga memasak masakan hidangan yang akan disajikan pada saat Idul Fitri besok hari. Ini ibu aku rencananya ingin memasak rendang bebek. Ini bumbunya sebelumnya ditumis terlebih dahulu agar bumbunya itu masak. Untuk bumbu rendangnya seperti bumbu rendang pada umumnya ya teman-teman. Tapi kali ini ibu aku beli bumbu yang sudah jadi atau bumbu halus. Bumbunya sudah lengkap. Kita hanya menambahkan santan, garam, gula, dan juga bisa dikasih penyedap sedikit. Setelah santannya dimasukkan, ini ibu aku mau aduk-aduk dulu bumbu tumisan tadi dan juga santannya agar santannya nggak pecah dan nggak menggumpal. Seperti biasa ya teman-teman, kalau kita mau masak yang berbahan santan harus sering-sering diaduk supaya santannya itu nggak menggumpal dan juga bawahnya itu nggak gosong. Sepertinya bumbunya ini sudah mulai mendidih ya teman-teman. Jadi kali ini ibu aku langsung masukin saja bebeknya. Sebelumnya juga bebeknya sudah dipresto supaya masaknya nggak memakan waktu yang lama dan terutama hemat gas juga ya teman-teman. Untuk kali ini ibu aku masak rendang bebek. Nah, tapi nanti selanjutnya ayu aku juga akan masak rendang tapi menggunakan daging sapi atau rendang daging karena suami ayu aku itu nggak makan daging ayam dan juga daging bebek. Untuk menu selanjutnya nanti ayu aku juga bakal masak rendang daging. Setelah daging bebeknya dimasukkan, di sini tetap ya teman-teman, tetap juga diaduk-aduk supaya daging bebeknya itu tercampur rata dan juga meresap dengan sempurna. Sepertinya rendangnya sudah mulai masak, bumbunya juga sudah mulai merata dan meresap, dan terutama kuahnya sudah mulai menyusut ya teman-teman. Teman-teman di rumah masak apa nih? Masya Allah ya teman-teman, rasa-rasanya baru kemarin kita melaksanakan ibadah puasa, langsung saja mau diangkat ibu aku dan dipindahin di tempat lain karena akan masak menu selanjutnya. Dan ini hasilnya rendang bebek ala ibu aku. Kali ini ibu aku juga bakal masak menu kedua yaitu opor ayam. Untuk menu ini sengaja nggak dibuat pedas sama sekali karena alhamdulillah lebaran tahun ini kami semuanya kumpul pulang ke rumah orang tua aku. Jadi ini menu sengaja memang dibuat untuk anak-anak. Sama seperti bumbu rendang tadi, ibu aku juga beli di pasar untuk bumbu halusnya sendiri. Tinggal ditambahkan santan saja. Tak lupa juga diaduk, tapi kali ini ibu aku menggunakan ayam kampung. Ayamnya nggak begitu banyak, hanya 1 ekor, mungkin karena ukurannya yang besar. Ayam kampung ini memang sengaja nggak dipresto dulu sama ibu aku tadi, karena tidak begitu memakan waktu yang lama untuk memasak ayam kampung ini. Tidak seperti rendang bebek yang dimasak ibu aku pertama kali tadi. Sepertinya opor ayam kampung ibu aku ini sudah selesai, sudah hampir masak. Karena kuahnya sudah mulai mengental dan juga menyusut. Jadi di sini kami itu berbagi tugas dengan ayu aku. Kalau aku bagian perbumbuan seperti mengupas bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga bumbu-bumbu dapur lainnya. Sedangkan ayu aku bagian pertempean karena memang ayu aku tuh paling pintar kalau buat pempek. Dan masakan Palembang lainnya seperti tekwan, model, dan juga lainnya. Biasanya kami serahkan sama ayu aku yang satu ini. Karena kami orang Palembang, jadi menu wajib yang ada
saat perayaan Idul Fitri dan juga perayaan hari-hari lainnya, yaitu harus ada pempek. Untuk kali ini kami membuat pempeknya menggunakan ikan gabus. Di adonan pertama, ayo aku buat pempek lenjer terlebih dahulu. Pempek ini paling simple dan paling gampang untuk pembuatannya. Hampir di setiap rumah biasanya selalu ada pempek lenjer. Jadi pempek lenjer ini memang dibuat besar-besar seperti ini. Nanti paling saat ada tamu, sebelum digoreng, biasanya dipotong-potong dulu. Sepertinya pempek lenjer ini sudah matang karena dia sudah mengapung ke atas. Jadi langsung saja diangkat sama ayu aku. Setelah adonan pertama selesai, di sini ayu aku lanjut buat adonan kedua. Dan kali ini dibantu sama ayu ipar aku juga. Lanjut, ayu aku buat empek-empek telur kecil. Kalau yang empek-empek telur besar biasanya disebut pempek kapal selam. Kalian tahu nggak sih asal muasal kata empek-empek itu dari mana? Jadi empek-empek itu tercipta dari nama seseorang yang berasal dari keturunan Tionghoa yang bernama Ape. Dia juga dikenal dalam keahliannya dalam berdagang. Dia hidup di masa pemerintahan Kesultanan Darussalam Palembang yang dipimpin langsung oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Apek pun tinggal di daerah dekat perairan Sungai Musi. Ia memiliki ide untuk memanfaatkan potensi ikan yang berlimpah di sana saat itu. Akhirnya, Apek pun mulai mengolah ikan hasil tangkapannya dan mencampurnya dengan tepung. Sekilas mirip seperti bakso. Kemudian si Apek pun menjualnya dengan cara berkeliling. Saat itu ia belum memberikan nama kepada hasil racikannya. Ketika ada seseorang yang ingin membeli dagangannya, si orang tersebut memanggilnya dengan nama Apek. Dari sanalah asal muasal nama pempek tercipta. Begitulah kira-kira cerita singkat tentang asal muasal nama pempek. Sepertinya pempek telur kecil ini sudah selesai. Langsung saja diangkat dan untuk sementara digabungkan dulu dengan empek-empek lenjer di adonan pertama tadi, dan inilah hasilnya. Setelah perpempekan sudah selesai dibuat, lanjut kali ini aku mau buat juga salah satu makanan khas orang Palembang, yaitu sambal buncis wortel. Ini juga wajib ada di setiap perayaan Hari Raya Idul Fitri dan juga perayaan hari besar lainnya. Aku mau buang dulu ujung-ujung buncisnya menggunakan tangan saja biar cepat selesai. Buncis dan wortel ini cara buatnya pun gampang, sama seperti masakan tadi, menggunakan santan dan juga sambal goreng. Untuk sambalnya sendiri sama seperti rendang dan juga opor tadi, ibu aku udah beli di pasar. Untuk perbumbuan sendiri biasanya di Palembang ini sudah lengkap dan komplit. Tinggal bilang saja sama pedagangnya kita mau masak apa, nanti si pedagang tersebut langsung meraciknya. Saat kita ingin memasaknya, tinggal ditumis saja dengan sedikit minyak. Tidak perlu susah payah lagi untuk mengupas bawang merah dan juga bawang putih karena di dalamnya sudah tercampur. Pastinya hemat biaya dan juga hemat waktu. Alhamdulillah, sepertinya untuk perbuncisnya juga sudah selesai. Kali ini lanjut aku mau kupas kulit wortel. Di sini aku menggunakan wortel hanya secukupnya saja karena nanti si wortel ini bakal aku campur dengan buncis. Untuk sementara wortelnya aku campurin dulu ya teman-teman sama buncis sebelum aku cuci. Dan aku potong-potong kecil. Bakal aku pisahin nanti si wortel ini dengan si buncis karena nanti yang dimasak pertama kali itu yaitu wortel. Karena si wortel ini mempunyai tekstur yang padat dan sedikit keras dibandingkan buncis. Jadi saat memasaknya aku akan masak wortel dulu, kemudian nanti bakal aku masukin buncisnya. Ya teman-teman, biasanya di setiap kota dan setiap daerah itu mempunyai ciri khas makanan yang berbeda dalam melaksanakan Idul Fitri dan juga hari-hari besar lainnya. Contohnya di tempat tinggal aku, tepatnya di Kota Bangka, biasanya setiap hari raya Idul Fitri, biasanya di setiap rumah harus ada sambal asem dan juga sambal kerang. Begitu juga di Kota Palembang ini, biasanya setiap rumah harus ada pempek dan juga sambal buncis seperti yang aku buat ini. Lain halnya seperti rendang, ketupat, opor, dan juga lontong. Itu adalah ciri khas dari momen Hari Raya Idul Fitri. Oh ya teman-teman, ada yang samaan gak sih kayak aku? Ada yang mudik gak nih kalian? Kalau lagi mudik, kalian mudik di mana? Alhamdulillah untuk tahun ini aku bisa mudik dan kumpul keluarga di rumah orang tua aku, tepatnya di Palembang. Karena tahun kemarin aku itu nggak mudik
merayakan hari Idul Fitri di rumah mertua aku. Alhamdulillahnya juga Ayu dan kakak aku yang tidak tinggal di kota Palembang tahun ini bisa pulang, dan tidak bisa dibayangkan bagaimana riuhnya nanti di rumah ini saat hari raya Idul Fitri, karena ibu aku itu mempunyai 11 cucu dan rata-rata hampir usianya sama, gak beda jauh, hanya selisih 1 atau 2 tahun saja per cucu. Rata-rata masih kecil-kecil semua, masih butuh pengawasan, tapi gak apa-apa. Mungkin kalau tidak hari raya Idul Fitri, kami semua tidak akan bisa kumpul seperti ini, karena sudah mempunyai kesibukan masing-masing seperti tahun kemarin saja. Ada yang pulang dan juga ada yang gak pulang. Untuk teman-teman, sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak atas support dan juga respon kalian terhadap video-video aku. Tanpa kalian semua, aku juga gak bakal bisa sesemangat bikin video ini lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua yang ada di sini bisa mendapatkan video-video aku yang terbaru. Sebelum bulan baik ini berakhir, aku juga mau minta maaf kepada teman-teman semua kalau selama ini ada perbuatan dan juga kata-kata aku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua selama aku buat video-video aku. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga segala amal dan juga perbuatan baik kita saat bulan suci Ramadan dan juga bulan-bulan lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang, menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi dan juga istiqomah. Akhir kata, di sini aku mau ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa bersyukur.